baik, baik dengan Pak Prabowo. Saya tidak pernah merasa ada masalah, ada konflik pendapat maupun konflik pelaksanaan tugas dengan Pak Prabowo. Selama ini bagus. Secara personal pun bagus ya. Artinya Pak Prabowo dengan saya cukup baik lah hubungannya. Sebagai teman. Iya, dia tahu bahwa saya perlu apa sebagai Menko itu anggarannya kecil dan sebagainya. Dan saya tidak. Nah itu kesan saya tentang Pak Prabowo. Dan selama ini juga saya selalu respect lah, sportif. Saya nilai Pak Prabowo orangnya sportif. Selama menjadi Menko Polhukam dan dia sebagai Menhan, Iya. baik semuanya. Iya, baik semua. Dia secara terang-terangan kan mengatakan kalau urusan politik, hukum, keamanan, atasan saya di bawah presiden adalah Pak Mahfud. Kalau urusan luar negeri saya harus bicara dengan Bu Retno. Selalu begitu dia kan. Artinya sportif dan rajin. Rapat-rapat di Kemenko itu rajin. Bahkan dia sering usul agar Kemenko itu mengadakan rapat. Rajin. Kalau dalam urusan gitu ya. Iya. Jadi ya, makanya saya katakan saya kenal dia, orangnya seperti. Terlepas bahwa kemarin melakukan konsultasi hadapan-hadapan, sekarang nggak ada masalah tetap ya? Oh, nggak ada masalah. Waktu berhadapan-hadapan itu kan hanya di panggung kampanye, kan. Apa namanya, di debat publik itu. Kalau di luar itu ya kami baik-baik saja. Bahkan sebelum saya mundur dari kabinet kan juga masih sering ketemu kalau sidang kabinet. Bagus tuh, bicaraan bagus. Ya, saya juga menghargai, menghargai. Jadi tidak ada masalah. Itu soal Prabowo, Pak. Kalau soal dengan Bu Mega, semakin dekat tampaknya Pak Mahfud dengan Bu Mega. Iya, saya sesudah saya ditunjuk sebagai cawapres itu ya semakin dekat dengan Bu Mega. Meskipun sebenarnya saya sudah dekat dengan Bu Mega sekurang-kurangnya sejak tahun 2017, 2018. Ketika di BPIP. Ketika kami bekerja di BPIP, itu saya sering berbicara banyak. Bu Mega juga selalu mengquote gitu ya. Saya dalam rapat-rapat itu bagus gitu ya. Nah, lebih-lebih sesudah cawapres yang sekarang ini. Ya, kami semakin dekat karena pertama saya sendiri merasa sangat hormat kepada beliau, hormat dalam arti lebih dari sekedar yang sebelumnya, karena ya terus terang dalam pencawapresan itu kan beliau menghadapi banyak alternatif. Saya bukan alternatif yang menonjol sebenarnya pada waktu itu, ya kan? Kita tahu yang ke PDIP itu ada si A, si B, ada yang sudah kampanye pasang iklan, ada gambarnya muncul di ATM, datang ke Bu Mega, Bu Mega bilang enggak gitu, nanti saja gitu. Ketua partai juga gimana sih kok mau ketemu Bu Mega, susah untuk bicara ini dan seterusnya. Tapi tiba-tiba saya dipanggil gitu. Dan pernyataannya itu ya semacam pengakuan kepada saya bahwa negara ini perlu Pak Mahfud. Oleh sebab itu ya kami minta Pak Mahfud yang menjadi calon wakil presiden yang kami usulkan. Karena apa? Ini masalah penegakan hukum, korupsi, aparat yang sewenang-wenang, pelanggaran asasi manusia, Pak Mahfud. Itu bidang Anda selama ini. Reputasi Anda di situ. Saya minta maju di sini. Saya kan merasa terhormat dengan itu. Terlebih saya tidak disuruh menyediakan uang untuk itu. Ada yang ragu, apa betul Anda mengeluarkan uang untuk kampanye dan kegiatan sebanyak itu? Betul, sepeser pun enggak saya mengeluarkan. Sudah ditangani oleh TPN, CQ, Bu Mega, Pak Oso gitu ya. Usman Sabtaodang itu selalu ngontrol dia uangnya untuk itu masih ada apa gitu ya, dan seterusnya. Sama Bu Mega juga selalu ngontrol, itu bisa kampanyenya bisa jalan tidak terhambat oleh soal-soal keuangan gitu. Jadi betul saya sepeser pun. Nah sesudah saya kalah ya itu saya menghadap Bu Mega kan, sebelum diumumkan kalah tapi saya sudah tahu surveinya,
Saya menghadap Bu Mega sama istri saya. Bu, terima kasih banyak. Saya bilang, Ibu telah mempercayai saya. Dan Ibu menunjukkan komitmen yang kuat pada penegakan konstitusi. Dan yang lebih lagi, ternyata tidak benar pergunjingan bahwa PDIP ini tempat orang mencari jabatan dan membayar. Nah, buktinya Ibu sendiri ke saya tidak keluar sepeser pun. Jadi lepas dari soal kalah atau menang, Bu. Yeah. Waktu itu belum diumumkan. Lepas dari soal kalah atau menang, saya mengucapkan terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada Bu Mega. Saya merasa bangga pernah dipercaya oleh Bu Mega seperti ini, gitu. Nggak peduli kalah atau menang, itu nggak penting. Tapi saya tahu Ibu dan Ibu mempercayai saya. Nah, disitulah terus dia cerita tentang masalah bangsa ini, masalah konstitusi, masalah korupsi, masalah penegakan hukum, dan saya sering sekali diundang dalam pertemuan-pertemuan terbatas yang bukan DPP PDI ya, bukan DPP PDIP, karena kalau DPP PDIP tentu saya tidak boleh kan, karena saya bukan orang dalam PDIP, tapi dalam pertemuan terbatas untuk mengidentifikasi persoalan bangsa kita itu ada Bu Mega punya pertemuan yang dirutinkan sekarang. Anggotanya tuh 10 ya. Ya Bu Mega sendiri, lalu dari PDIP itu ada Pak Hasto, ada Pak Andi Wijayanto, saya, Mas Ganjar, lalu ada mantan Wapres, ada mantan menteri, ada macam lah, pokoknya 10. Ada peserta tetapnya itu? Iya, anggota tetapnya yang 10 itu. Jadi kita sering berdiskusi, tapi tidak lagi berguncing politik real, tapi bicara masalah bangsa ini ke depannya gimana. Yeah. Nah itu saya sering diundang, diminta pendapat, disuruh mendengar presentasi.